Ini adalah contoh konversi dari desimal ke biner. Caranya bagaimana? Cara konversinya adalah dengan membagi bilangan desimal itu dengan angka 2, karena biner itu basisnya 2 kan, berarti dibaginya dengan angka 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Itu contoh. Ini ada contoh bilangan 625 desimal itu diubah ke biner berapa? Jadi 625 mod 2 hasilnya adalah 1. Ya gampangnya gitu ya. Kenapa? Ya kita mudah aja. Ini tuh bilangan ganjil atau genap. Pokoknya kalau mod itu, kalau dia bilangan mod ya, mod 2 terutama, dia ini bilangan ganjil, sudah pasti hasilnya adalah 1. Bilangan ganjil mod 2 itu adalah 1. Bilangan genap mod 2 adalah 0. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak perlu sampai menghitung benar-benar, jadi cukup lihat saja belakangnya. Kita ulang lagi. Jadi 625 mod 2 sama dengan 1. 312 mod 2 itu adalah 0. Nah, 312 bagi 2 berapa? Ini hasilnya adalah jadi div. 312 div 2 itu 156. Nah, berarti 156 mod 2 sama dengan 0. 156 div 2 hasilnya adalah 78. 78 mod 2 adalah 0. 78 div 2 39. 39 mod 2 itu 1. 39 div 2 adalah 19. 19 mod 2 adalah 1. 19 div 2 adalah 9. 9 mod 2 sama dengan 1. 9 div 2 sama dengan 4. 4 mod 2 sama dengan 0. 4 div 2 sama dengan 2. 2 mod 2 sama dengan 0. 2 div 2 sama dengan 1. 1 mod 2 sama dengan 1. Berarti udah nggak bisa ya. 1 div 2 sama dengan 0. Jadi sudah berhenti sampai segini. Nah, hasilnya itu dituliskan kembali dari yang paling bawah itu ke paling atas. 100 111 000 1. 100 111 000 dalam bentuk biner. Kita lanjut untuk konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversinya itu dengan mengalihkan satu persatu dengan bilangan 2 basis biner, pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh, 1010011 biner ingin didesimalkan, maka kita ambil yang paling kanan dulu, yang dekat dengan ini biner. Ya. Dengan biner. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali ini 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 0 kali 2 pangkat 2. 0 dikali berapapun pasti hasilnya adalah 0. 0 kali 4 berarti 0. 0 kali 2 pangkat 3. 0 kali 8 0. 1 kali 2 pangkat 4. 1 kali 16 16. 0 kali 2 pangkat 5. 0 kali 3 2 0. 1 kali 2 pangkat 6. 1 kali 6 4 64. Lalu hasilnya dijumlahkan seluruhnya. 64 tambah 0 tambah 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 83 dalam bentuk desimal. Nah, selanjutnya adalah
konversi bilangan heksa ke desimal. Sama seperti bilangan biner ke desimal tadi ya. Hanya saja basisnya itu 16 bukan 2. Contohnya BE1A heksa itu dirubah ke desimal berapa sih? Kita perlu tahu dulu kalau huruf itu konversinya atau nilainya itu sama dengan apa. Contoh, B itu sama dengan 11, E sama dengan 14, A sama dengan 10. Baru setelah kita tahu nilainya, masing-masing simbolnya kita jumlahkan dan kita kalikan. 10 dikali 16 pangkat 0, 10 dikali 1, 0. 1 kali 16 pangkat 1, 1 kali 16, 16. Dan seterusnya. Ini silakan dihitung sendiri gitu ya. Kita cepat saja. Lalu bagaimana kalau konversinya dari heksa ke biner? Sama. Hanya saja sebenarnya ada dua cara, tapi kita belajar dulu yang dasarnya gitu ya. Jadi konversinya ini dari bilangan heksa itu kita rubah dulu ke bilangan desimal. Itu. Tadi kita sudah dapat bilangan heksanya itu BE1A itu adalah 48.666 desimal. Maka kita sudah dapat dari desimal baru dirubah ke biner. Caranya sama, menggunakan mod dan div. Sehingga didapatkan hasilnya adalah BE1A heksa itu sama dengan 48.666 desimal, sama dengan 10.11110000111010. Nah, selanjutnya konversi IP address. IP address terdiri atas 32 bit. Oke, kita ngomongin bit artinya kita ngomongin bilangan biner. Dan dibagi menjadi 4 bagian. 32 dibagi 4. Sehingga setiap bagian memiliki 8 bit. Tiap-tiap bagian pada IPv4 memiliki rank angka antara 0 sampai dengan 255. Dari mana angka itu? Angka itu didapat untuk 0 itu didapat dari konversi 8 digit ini. Ketika semuanya bernilai 0 itu dalam bentuk biner adalah 0 dalam bentuk desimal. Ketika semuanya 8 digit ini bernilai 1 dalam bentuk biner, itu artinya adalah 255 dalam bentuk desimal. Nah, itu asal usulnya kenapa IPv4 itu 0 sampai 255 sampai 255, tidak ada 256, tidak ada 300, tidak ada berapa ya, 400.000 itu tidak ada. Jadi kalau ada yang nanti menuliskan IP-nya lebih dari 256 ke atas, itu sudah pasti salah. Dan tidak ada juga IP yang IP minus itu nggak ada, semuanya IP dalam bentuk bilangan positif. Nah, selanjutnya penjumlahan bilangan biner, sama seperti bilangan desimal gitu ya. Kalau desimal itu basisnya 10, maka tidak boleh hasil penjumlahan itu 10 ke atas, itu nggak boleh. Kalau biner sama aturannya, karena basisnya 2, maka tidak boleh ada hasil penjumlahan itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ada gimana? Maka akan disimpan 1 di depannya, carry out. Contoh 011001000 dijumlahkan dengan 00111100 dalam bentuk biner. Maka prosesnya seperti ini. 0 ditambah 0 adalah 0. 0 tambah 00 dari kanan ya, dari kanan kiri 00, lalu 1 tambah 1 itu 2. 2 nggak boleh, hasilnya 2 ke atas nggak boleh. Maka dikurangi dengan basisnya, yaitu 2 dikurangi 2 hasilnya 0, maka kita tulis 0 di sini.
di digit ketiga dari kanan. Selanjutnya nyimpan 1 kan ya, 1 bilangannya ada 2, 0 tambah 1, 1 tambah 1 lagi 2 nggak boleh, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dengan 1 tambah 0 tambah 0, hasilnya adalah 1. Untuk penjumlahan IP address itu karena desimal itu 10, biner 2, IP address adalah 256. Dari mana 256? Itu ya, karena satuan IP address itu dalam, tadi kan sudah dijelaskan ya, 32 bit gitu ya. IP address 32 bit dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi jadi 4 bagian, maka satu bagiannya adalah 8. Kalau semuanya satunya dari 8 digit itu nilainya 1, maka 255. 0 sampai 255 itu jumlahnya adalah 256 angka. Makanya basisnya adalah 256. Sehingga apabila terdapat angka hasil penjumlahan lebih dari sama dengan 256, maka akan disimpan 1 di depannya. Contoh 123.74.255.255 ditambahkan dengan 0.3.255.255. Untuk penjumlahan IP address, kalau tadi biner itu bentuknya kita mengenalnya oktet, ada 4 oktet. Kalau dalam bentuk desimal kita menyebutnya dengan byte. Ada 4 byte di sini. Byte pertama itu 123, byte kedua itu adalah 74, byte ketiga 255, byte keempat 255. Untuk bilangan kedua, byte pertama adalah 0, byte kedua adalah 3, byte ketiga adalah 255, byte keempat adalah 255. Jadi penjumlahnya untuk per byte dimulai dari kanan atau byte keempat. Ketika nanti ada hasil lebih, itu disimpan dan ditambahkan ke byte selanjutnya atau byte ketiga di sebelah kirinya, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Kita langsung saja. Contohnya 255 pada byte keempat ditambah 255 itu sama dengan 510. 510 lebih dari 256 nggak boleh ditulis, cuma IP 510 itu tidak ada. Maka 510 itu dikurangi dengan 256, hasilnya adalah 254. Kita tulis 254 di byte keempat. Selanjutnya kita simpan 1 tadi carry outnya, kita jumlahkan ke byte sebelah kirinya, yaitu byte ketiga. 1 tambah 255 tambah 255 sama dengan 511, lebih dari 256 nggak boleh. Maka 511 dikurangi 256 sama dengan 255. Nyimpan 1 lagi. 1 tambah 74 tambah 3. 1, 74, 3. Hasilnya adalah 78. Tidak menyimpan carry out buat kedepannya. Maka kita tandai strip. 123 tambah 0 sama dengan 123. Maka hasilnya adalah 123.78.255.254. Masing-masing byte itu dibatasi dengan tanda titik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan nanti dirangkum dulu pertanyaannya, kemudian ditanyakan di kelas. Nanti kita diskusi di sana.